Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dalam video saya kali ini masih dengan segmen silaturahmi. Jadi kali ini saya berada di salah satu kantor di daerah Jakarta Pusat. Saya akan mendatangi salah satu teman subscriber saya yang akan menceritakan secara langsung pengalaman misteri yang pernah dialaminya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya sebagai cleaning service. Di sini saya kerja dari tahun 2012. Mungkin kalau sekarang 9 tahun ya saya kerja di sini. Berhubung keterbatasan kami di sini, mungkin tahu kerja cleaning service itu sebagai apa aja, dan gajinya juga mungkin pada paham gajinya berapa. Jadi saya di Jakarta Pusat ini kalau untuk ngekos tuh kan mungkin sayang banget buat makan sehari-hari kami dan keluarga saya gitu kan di kampung. Makanya saya mencoba untuk tidur di tempat kerja sama rekan-rekan semuanya. Itu banyak cerita loh di sini, saya mau ceritakannya. Pas aku di sini tuh cerita saya sangat horor sekali, sangat menakutkan sekali. Kadang-kadang saya sedih ingat sama orang tua saya. Oh begini yang namanya kerja tuh. Di sini tuh banyak banget misteri-misteri yang saya alami ya. Ceritanya pas pertama-pertama saya di sini tuh kan, saya pas mau tidur pindah dari tempat kerja saya ke masjid ceritanya saya tuh. Udah begitu, tiba-tiba saya pas nggak lama, mungkin adalah setengah jaman gitu ya tidurnya, saya nggak bener-bener lelap tidur gitu. Pas itu kok tiba-tiba ada seorang datang yang nyamperin saya. Orangnya tinggi sekali di sini, bener-bener tinggi sekali. Dan aku lihat ke atas pun juga nggak ada mukanya, saking tingginya. Pas itu kan aku takut banget, karena kan orangnya tinggi banget gitu kan. Untungnya pas itu aku lihat teman saya di bawah tidurnya kan, saya agak di ujungnya, dia di tengah gitu. Saya udah aja pura-pura aja nggak lihat karena saya ketakutan juga. Tiba-tiba pas saya perhatikan, Mbak ceritanya kan, saya udah siap-siap mau ada sapu, ada apa, saya mau pukul aja pakai itu. Ternyata Mbak menghilang seketika gitu, Mbak. Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba pergi menghilang, nggak tahu kemana. Itu sosoknya kayak gimana? Mukanya kelihatan nggak, Kak? Oh, kalau mukanya, Mbak mohon maaf ya, aku nggak tahu. Soalnya tinggi banget, nggak bisa kelihatan gitu, Mbak. Saking tingginya. Saking tingginya, lihat kakinya juga tinggi banget, Mbak, gitu. Yang kedua kalinya, Mbak, saya dengar dari teman-teman saya sendiri. Saya kan suka tidur di masjid kan, di halaman masjid kayak gitu. Katanya saya, Mbak, suka nangis-nangis juga gitu, Mbak. Padahal aku merasa nggak nangis, Mbak, gitu. Gimana ya, Mbak ya, dibilang mimpi, kita tidurnya nggak bener-bener kayak biasa aja, kayak kena kita mungkin dari kampung banyak pikiran kemana-mana ya. Ingat orang tua juga gitu kan. Berhubung kan orang tua saya udah meninggal juga, Mbak ya. Yang pas pertama ibuku meninggal dulu gitu kan.
Jadi mungkin Heri banyak pikiran kemana-mana mungkin, Mm. makanya Heri tidur seperti itu, Mbak. Itu kejadiannya siang atau malam? Sekitar jam 12:30-an malam. Oh, siang. Iya, Mm. setengah nangis-nangis katanya Heri. Pas itu kadang-kadang teman Heri suka bangunin, "Kenapa, Ri? Kamu nangis?" Enggak kok nggak nangis. Mm. Tadi kamu nangis-nangis teriak-teriak sampai orang-orang pada datang ke masjid katanya gara-gara kamu nangis-nangis. Enggak berasa Heri, nggak benar. Benar Heri jawab gitu aja. Mm. Padahal Heri juga inget gimana dibilang inget Heri nggak sadar juga gitu kan, tapi merasa capek badan kita, Mbak, capek. Jadi kayak ada yang menyerupai Kang Heri tapi sambil nangis. Betul Tapi gitu. Kang Heri nggak ngerasa kalau Kang Heri nangis. Enggak, tapi capek, Mbak, ada tetap badan capek, Mbak, gitu, pegal-pegal kita merasa gitu. Dan suara juga nggak seperti biasa gitu, Mbak, Setelah kejadian itu? Iya betul, Mbak, gitu. Makanya terus, Mbak, yang selanjutnya juga saya lagi ngepel ceritanya, Mbak, lagi ngepel bersih-bersih gimana kan kalau pagi kan saya di sini dari jam 4:30 tuh udah bangun, Mbak, ya ceritanya. Kadang-kadang ada yang manggil juga, Mbak, gitu. Mas, tapi ada jalan juga, suara jalan, Mbak, cak 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 kayak gitu. Pas saya samperin dikira kan karyawan yang udah datang pagi-pagi gitu kan di tempat saya tuh kerjanya pada jauh-jauh rumahnya, ada yang di Depok, ada yang di mana gitu. Karyawan di sini tuh kerja tuh dikira tuh Erik karyawan aja. Takutnya gelas kan belum dikasih minum apa gitu, taunya pas dilihat ke sono nggak ada juga, Mbak, gitu. Terus saya nanya juga ke temen, nggak iseng juga ke saya tuh kan saya bingung kan. Udah aja ya, anggap aja itu mungkin apa ya gitu lah, Heri salah denger apa gimana gitu kan. Terus ada lagi, Mbak, Heri kan belum Jumatan ceritanya. Mau Jumatan tuh Heri udah ganti baju dong, Mbak, karena masa kan Jumatan Heri pakai baju ada namanya cleaning service gitu kan, nggak enak juga ya, Mbak, ya. Aku ganti baju di sana di atas, Mbak, ceritanya tuh. Jam berapa, jam 11:30-an ya, Mbak, ya, kira-kira jam 11:30 saya ganti baju, udah ganti baju gitu, Mbak, ada yang manggil juga. Otomatis Heri kan pakai lagi baju seragam karena takut atasan yang manggil. Soalnya atasannya suaranya bener-bener kayak atasan Heri gitu kan. Katanya Heri gitu manggil gitu. Kirain atasan Heri sendiri. Pas datang ke bawah nggak ada juga, Mbak, gitu. Jadi Kang Heri tuh sering terdengar suara yang manggil Kang Heri. Betul itu gitu. Terdengarnya tuh suara cewek atau cowok? Cewek cowok. Sempet teman Heri juga ada yang mandi mau maghrib ceritanya. Pas mau maghrib tuh tiba-tiba dia lari sendiri, Pak. Kenapa kamu lari-lari? Itu baju sampai nggak pakai anduk masih basah. Dia cerita seperti ini, enggak, Ri, katanya kerannya kok saya udah tutup tapi kok jalan sendiri, airnya keluar lagi sendiri di dalam sendirian. Masa sih ya? Heri kan nggak percaya ya, Mbak, ya. Otomatis Heri nggak percaya karena kata Heri, masa sih Heri dari Sukabumi masih ada di Jakarta seperti ini. Heri nyoba, Mbak, ceritanya nyoba juga di saat itu juga, Mbak, nyoba juga. Heri datang ke kamar mandi itu. Pas itu Heri udah mau beres ceritanya. Heri kan biasa kalau di kamar mandi ya, Mbak, suka ada kaca cermin ya, kayak cermin gitu. Heri gini-gini aja, bener juga ternyata kerannya jalan sendiri juga gitu kan. Kata Heri juga langsung lari. Heri juga bener sama kayak teman Heri juga. Terus yang selanjutnya itu kan dulunya Papa Heri di sini kerja juga di kantor ini. Ceritanya Papa Heri itu kerja jadi security. Orang tua dari Kang Heri? Dari Kang Heri, iya, dari Kang Heri sendiri. Makanya Heri bisa kerja di sini gara-gara orang tua Heri gitu kan. Kalau Bapak Heri dulunya security, terus dia juga seperti itu, Mbak, mandi subuh karena kan security kan harus standby ya kan. Sebelum itu kan harus dibanding cleaning service harus security dulu yang standby kan. Udah pasti itu, Mbak, mandi, Bapak Heri mandi, ada yang nepokin pantatnya. Padahal lagi nggak pakai baju, Mbak. Lagi nggak pakai baju ceritanya, Mbak. Bapak Heri sampai lari-lari ke ruangan, ke sono, ke lapangan parkir, ke sono lari. Dan dilihat juga, Mbak, mohon maaf ya, Bapak Heri itu ada bekasnya. Ada bekasnya 5 jarinya.
Jadi bener-bener. bener-bener ditepok Iya, gitu ya? bener-bener ditepok pantatnya, Mbak. Sampai kelihatan ada bekas ya? Heeh. Harry sedih juga lihat orang tua dan malu juga sama orang-orang karena Heeh. pas waktu itu tuh Bener-bener eee, nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa-apa, Mbak. saking takutnya ya? Saking takutnya Heeh. lari ke halaman. Itu kamar mandi yang sama, Kang? Sama, Kamar mandi sama, di bawah? di bawah, Lantai iya. berapa? Lantai 1, lantai 1, Oh. lantai 1 pokoknya deket musola. Deket musola, Mbak, Oh, oke heeh, oke. gitu. Bapakku lari-lari, sekarang juga masih ada, yang kerja sebagai cleaning service juga seperti kami, Mhm. masih ada orangnya kalau pengen tahu lebih jelas seperti itu. Jadi, bisa ditanya langsung gitu Bisa ya, tanya yang langsung. ngalamin selain Kang Heri? Heeh, betul, bisa tahu lah dia segalanya. Heeh. Karena dia lebih, lebih senior dibanding Harry gitu. Iya, Heeh. lebih senior. Dia sampai, dia sambil menangis juga cerita ke Harry, sambil ketawa juga, mungkin pengen ketawanya mungkin Bapak Harry nggak pakai celana apa-apa gitu ke lapangan gitu lari-lari, saking kagetnya gara-gara ada yang nepokin itu. Ya, sampai sekarang Harry inget walaupun Bapak Harry sekarang udah meninggal juga, udah mungkin udah ada 5 tahunan Bapak Harry meninggalnya sekarang. Jadi, selain Kang Heri ternyata, ayah dari Kang Heri juga pernah Pernah ngalamin juga ya? ngalami. Nah, itu di tahun berapa tuh, Kang? Eee Kejadian yang, ayah Kang Heri tadi nih? Kira-kira 2010, Mbak. Kejadiannya? Iya, kejadiannya 2010, Mbak, heeh. Untuk Kang Heri sendiri masih nggak sih ngalami kejadian yang di kamar mandi itu? Masih, Mbak, masih. Masih kadang-kadang kalau sekarang nggak iseng banget, paling manggil doang, Mbak, gitu. Heeh, manggil aja, heeh. Nah, selain manggil nih, Kang, pernah ngeliat sosoknya nggak sih? Oh, pernah itu waktu aku lihat cermin itu, Mbak, lihat cermin, cuman pas aku lihat cermin, dia ada cuman mukanya nggak ngeliatin, cuman rambut belakangnya aja, Mbak. Iya, adanya gitu. Jadi Di kamar mandi itu ya? di kamar mandi yang sama gitu. Heeh. Boleh dilanjutin, Kang, cerita yang lainnya nih? Cerita yang lainnya, di sini banyak juga ya, Mbak, ya, kalau diceritakan pokoknya serem banget untuk di sini. Di ruangan ini ada nggak nih, Kang? Di ruangan sini Pernah juga nggak ngalamin? pernah ngalamin. Nah, kalau untuk ini kan ruangan apa nih? Boleh ceritakan nggak sih ini ruangan apa? Di sini ruangan tempat olahraga, Mbak. Nah, Heeh. di ruangan olahraga ini di lantai 6 ya, Iya, teman-teman ya. Kang Heri pernah nggak nih ngalamin di ruangan ini? Oh, ngalamin juga, Mbak. Ceritanya aku begini, Mbak. Kan di sini teman kami cleaning service juga, cuman kebetulan mungkin, eee, temen Harry Allah sayang sama temen Harry, meninggal, Mbak, di sini. Sakitnya nggak lama sih, Mbak, cuman seminggu di sini ya, Mbak, ya. Nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, yang, setahu saya sih kata teman-teman semuanya komplikasi gitu, Mbak, ya. Komplikasi katanya gitu. Coba-coba kan, itu kan otomatis barang teman-teman Harry yang udah meninggal tuh masih ada kan di sini kayaknya si almarhum tuh, iya, di ruangan sini tuh masih ada. Dasar Harry orangnya sedang iseng kayak gitu, padahal Harry penakut loh, Mbak, penakut banget, iseng. Pas itu tuh kalau nggak salah, Mbak, masih ada bajunya ama celananya. Nah, pas mau maghrib Harry iseng sama temen di sini main-main karena sambil bersih-bersih juga, sambil istirahat juga gitu ya, Mbak, ya. Pas itu, Mbak, lihat baju si almarhum itu. Si almarhum itu namanya Denny orang Cibadak dia tuh. Pas itu tuh saya ambil, teman Harry ngelemparin ke muka Harry si celananya tuh, "Oh, jangan begitu dong, itu punya almarhum." "Enggak, ini buat kamu aja." "Enggak." Harry lempar lagi ceritanya. Pas itu, nggak lama, Mbak, 5 menit kemudian ceritanya, Mbak, langsung di ruangan ini tuh, Mbak, dikasih wangi-wangian parfum seperti itu, Mbak, kayak bunga kemboja, kayak gitu pokoknya yang buat orang-orang meninggal begitu, Mbak. Begitu, Mbak, kayak orang meninggal begitu, Mbak, ya. Di ruangan ini ya? Di ruangan ini sendiri, Mbak. Tiba-tiba seketika wangi. Wangi gitu, Mbak, pokoknya wangi banget, sewangi-wangi gitu. Harry juga kaget sampai Harry begini, "Astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba wangi begini ya?" Sampai temen Harry juga, mau loncat lewat sini saking takutnya. Dan pintu ini juga, Mbak, jalan sendiri. Padahal kan nggak ada AC, ini kan mati, Mbak, ya. Mati ya, iya, sedang mati ya, Mbak, ya. Itu bisa nutup sendiri sama buka sendiri, Mbak, pintu ini yang ini nih, Mbak. Iya, bisa buka sendiri. Jam berapa kejadiannya, Kang? Maghrib, Mbak. Pas maghrib ya, Mbak, gitu. Pas maghrib banget gitu kan, aneh banget ya, Mbak, ya. Ada orang iseng
tapi nggak ada orang juga Mbak gitu. Iya, kan maghrib juga karyawan udah pada Pada pulang. pulang, betul, heeh, pada pulang karena kita aja sebagai cleaning service kan kerjanya kalau cleaning service dari pagi, kadang-kadang sore udah mulai lagi, Iya. terus, pas maghrib kita beres-beres model piring, apa Mhm. gelas kan kita yang beresin ya Mbak ya di sini Heeh. tuh, Nah, ini jadi lagi ceritanya pas maghrib itu lagi di sinilah gitu ya, heeh, lagi di sini, karena di sini kadang-kadang kan ada yang olahraga. olahraga, Mhm. ada yang pingpong juga, Mbak, Mhm. ceritanya gitu kan kami, Heri Beresin. beresin semuanya, pokoknya ada piring-piring saya bawa Mhm. juga. Pas itu Heri muter-muter lagi ke dalam ruangan lagi, ke Heeh. sono, ke middle, Mbak, ke middle, ruang middle ke sono ya Heeh. ceritanya. Kan posisinya pas itu tuh, Heri nggak boleh pulang sama bos Heri sendiri kan, katanya, Heeh. "Heri kamu nggak boleh pulang dulu aja ya," katanya, "soalnya teman-teman Heri pada pulang semua," katanya. Jadi Heri, untuk tinggal di kantor aja, nggak apa-apa katanya gitu. Kalau misalnya, pengen nasi, pengen apa, entar saya anterin katanya. Karena itu pas itu mau lebaran juga ya, Mbak, ya. Padahal saya tuh inget istri, inget anak juga ya, Oh, Mbak, jadi ya gitu, posisinya lebaran nggak lebaran, diizinin heeh, pulang? nggak diizinin pulang aku tuh, Mbak, bener, nggak Mhm. diizinin pulang, ceritanya gitu. Karena saya di sini sendiri kan takut masih ada yang nyala ya, Mbak, ya, Heeh. listrik-listrik, pelistrikan semuanya, komputer juga takut masih ada yang nyala gitu kan. Mmm. Heri ngontrol ke sono, Mbak, ke belakang ceritanya, Heeh. ngelihat AC juga, ngelihat takutnya dispenser masih ada yang nyala Nyala. juga, takutnya ada kebakaran, kejadian Mhm. yang tidak diinginkan gitu ya, Mbak, ya, karena aku Iya. di sini kan. Mhm. Pas itu, Mbak, dikira Heri itu masih ada karyawan, Mbak, Heeh. karena Heri lihat kok ada orang, Heeh. perasaan tadi Heri itu komputer sama Heri udah dimatiin semuanya, kok ada orang gitu ya, Mbak, Heeh. ya. Itu mah bener-bener, Mbak, jadi duduk terus perasaan bos itu tuh, bos yang kursinya jalan tuh cewek, tapi yang ada cowok gitu kan, Mbak. Oh, Ceritanya heeh heeh. cowok, rambutnya ini putih, Mbak, ke sininya putih banget, Heeh. ininya putih banget tapi ke sininya item, Mbak, anehnya Heeh. tuh. Heeh. Item banget tuh rambutnya. Ya Allah kata itu, "Bapak siapa ya?" Oh. Perasaan yang putih rambutnya tuh kalau nggak salah mah namanya siapa ya gitu Iya, ya, heeh. heeh, pokoknya siapa gitu ya, Mhm. lupa lagi Heri juga udah lama kan, udah Mhm. pindah, itu. Tapi kok pas Heri samperin, Heri mau tegur, menghilang juga, Mbak. Tiba-tiba nggak ada? Tiba-tiba nggak ada juga Heeh gitu. heeh heeh. Dan komputer juga kadang-kadang, Mbak, ada yang salawatan, ada yang apa, padahal itu komputer posisi Heri udah dimatiin semuanya. Tapi Oh, kadang-kadang begitu, Mbak, bisa ada nyala nyala sendiri? sendiri, terus ada yang ngaji, ada yang quro juga, Mbak. Heri denger tuh di sini tuh seperti itu. Terus, Heeh. Mbak, katanya ada juga karyawan, pas di sini tuh, pas baru buka ini, Heeh. kakinya tuh, Mbak, dari Heeh. ujung sono sampai ujung sono kaki doang, Mbak, nggak ada jadi Nggak ada nggak badannya? ada badannya, kelihatannya kaki aja. Siapa yang ngeliat kayak gitu, Kak? Itu kasabak umum saya. Heeh, udah Oh. pindah kebetulan beliau udah pindah sekarang Heeh ya, heeh. nggak Jadi tahu ke bukan mana. hanya Kang Heri, Bukan, tapi Mbak, hampir semua hampir orang yang di semuanya sini orang, melihat ya? iya betul begitu, Mbak, Mhm. makanya Heri bisa cerita itu tuh, sampai dia juga lari juga, Mbak. Pokoknya dari ujung sini sampai ujung sono itu kaki, Mbak. Di ruangan ini tuh, Mbak. Di ruangan Di ini? ruangan ini, Mbak, di Ya ruangan ini, Mbak. ampun. Ini kan dulu masih belum pakai ini, Mbak, belum pakai Mhm. wiper kayak gini. Mhm. Pokoknya dari ujung sana sampai ujung sono tuh Heeh. kaki. Ya ampun. Kaki aja yang kelihatan, Mbak, Saya gitu, juga Mbak. dari Heeh. tadi dengerin Kang Heri cerita tuh saya merinding. Beneran ya, di ruangan ini tuh, banyak ya ternyata Iya iya, kejadian-kejadiannya ya? betul betul, Mbak. Heeh. Bukan Mbak aja, Mbak. Saya Mhm. sebenarnya ini cerita ini takut saya, Iya Mbak. iya. Sedangkan sekarang kan malam, Mbak, ya. Iya. Aku takut juga, Mbak. Mbak Heeh. pas pulang, Mbak enak pulang ke rumah, saya kan masih di sini. Iya. Ceritanya istriku pengen ngikut ke tempat kerja, Mmm. cuman, kan Eri larang kan, kata Mhm. Eri nggak boleh, soalnya kan nggak enak sama orang-orang kantor. Mhm. Kebetulan alhamdulillah atasan saya Mhm. katanya, "Istri kamu main sama anak-anak kamu?" "Iya, ikut main ke sini, Pak, pengen lihat Monas," kan Heeh. kami dari kampung banget, Mbak, dari Heeh. kampung banget, nggak tahu Jakarta, Heeh. eee, iya, "Pengen lihat Monas aja," gitu. "Sekarang di mana?" "Di masjid, Pak," saya jawab gitu dong, karena Heeh. saya malu dong, saya sebagai di sini kan cleaning service, Iya. bukannya siapa-siapa gitu. Saya diizinin sama atasan Heri sendiri, disuruh tidur di kantor, jadinya sampai
Heri sama bos Heri itu katanya gini, "Udah aja kamu tidurnya di ruangan saya aja, di kamar saya, kasihan anak-anak kamu." Oh, di ruangan, maksudnya di kantor ini. Di kantor ini, masih di kantor ini, di lantai 5 ini tuh kan, Hmm. jadinya. Heri tolak dong Mbak, karena Hmm. kenapa? Masa Heri sebagai cleaning service gitu kan tidur di ruangan kepala kantor gitu kan, Heri juga Nggak enak. tahu diri gitu kan, intinya mendingan Heri intinya tidur di masjid, tapi nggak ada beban buat Heri Iya, gitu kan maksudnya ceritanya. karena ada anak sama istri kan. Udah Heri tuh minta aja, kata Heri nggak apa-apa Bapak, kalau misalnya Bapak mengizinkan mah Heri tidur di tempat olahraga aja. Kenapa kamu di situ? Itu kan tempat olahraga, bukan buat tidur katanya di gitu sini, kan. Di Kang sini, Heri. ya masih di sini, tetap masih di sini. Udah gitu. Ya udah terserah Heri aja deh, nggak apa-apa, tapi pakai kasur ya Ria, katanya kasihan anak kamu. Kalau kamu nggak jadi masalah, tapi anak kamu kan masih kecil, dia masih bayi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas perhatiannya, kayak gitu kan ke Bapak tuh. Nggak lama itu, pas itu tuh kalau nggak salah mah jam berapa ya anak Heri itu, jam setengah 10-an Mbak. Di tempat ini tuh nangis terus Mbak, tapi nggak ada air matanya. Saya udah merinding aja Mbak, karena saya di sini lama kan ya Mbak ya, tahu gitu kan Mbak ya. Ya Allah, kata Heri, gimana ya, anak saya masih kecil, udah gini, udah kejadian seperti ini. Heri juga sendiri yang udah tua takut di sini tuh. Mungkin anak mah kan kalau kata orang Sunda ya Mbak ya, suka ngelihat katanya masih bersih, masih belum punya dosa ya Mbak ya, katanya begitu ya Mbak ya. Heri kadang-kadang mikir seperti itu. Sampai ke sana pikir, Mbak bener anak Heri nangis sampai pagi nggak tidur Mbak, nggak tidur Mbak di sini tuh, sampai Heri pindah ke musola juga itu. Akhirnya tidur ke musola. Ke musola, ternyata anak Heri masih belum tidur juga. Sampai pagi Mbak, anak Heri nggak tidur. Nangis. Berapa tuh Kang? Setahun 5 bulan. Oh, waktu umur setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Waktu tahun 2020. Waktu tahun 2020 tuh mah. Emang anak Kang Heri tuh melihat ya? Nggak tahu Mbak kalau kesana, saya cuman Heri sendiri ya, yang karena udah lama di sini tahu gitu ya Mbak ya. Di kamar mandi ini juga Mbak, ada juga Mbak. Itu mah Heri waktu bersih-bersih juga. Ada yang lewat tiba-tiba. Perasaan pekerja di sini nggak ada yang muda banget. Itu mah kira-kira Mbak usianya baru berapa ya? Anak-anak sekolah lah Mbak. Kira-kira anak SMA-an begitu ya Mbak ya. Orangnya cantik banget Mbak, putih banget. Putih banget badannya tuh Pak. Cuman pakai seragam sekolah juga Mbak. Iya, yang anehnya Heri pakai seragam sekolah. Mungkin kata Heri tuh anak yang kerja di sini ngikut mungkin gitu ya Mbak ya. Cuman Heri intip juga, Heri masih penasaran. Heri masih ngintip juga, ngintip juga kayak gitu. Pengen lihat lagi mukanya. Soalnya tadi cuma belakangnya aja kan Mbak lihatnya. Heri pengen lihat belakangnya juga, udah gimana ya Mbak ya. Pokoknya udah banget lah gitu ya kelihatannya. Kayak orang-orang cantik banget kayak gitu. Pas itu Heri ngintip dong Mbak, karena saya kan bagian di sini, bersih-bersih di sini kebetulan ya Mbak ya, aku ngintip aja. Pas itu Mbak nggak keluar lagi Mbak. Itu di kamar mandi nggak keluar lagi. Jadi cuman kayak lewat masuk kamar mandi, udah nggak ada lagi keluar. Ditungguin sama Kang Heri nggak keluar? Nggak ada Mbak. Itu. Kalau dipikir juga kayak nggak mungkin ya. Iya betul. Anak sekolah kesini gitu. Tapi Heri juga ada pikiran seperti ini karena di sini teman-teman Heri yang kerja di sini kan suka ada yang ikut juga gitu kan, anak sekolah gitu kan. Kirain Heri itu begitu juga, tapi Heri intip sampai 1 jam nggak ada keluar, itu masalahnya Mbak. Itu makanya Heri kaget banget, ngintip aja Heri gini di deket pintu kamar mandi cowok gitu kan. Heri ngintip gini aja, pengen lihat mukanya itu yang jelas. Taunya nggak ada juga Mbak begitu. Iya. Itu berapa kali tuh Kang lihat kayak gitu? Ada mungkin Heri di sini 4 kali. Ngelihat kayak gitu. Sampai teman Heri juga, Heri nyariin, padahal ini kan segini ya Mbak ya. Nggak luas kan ya Mbak ya. Heri tidur di bawah pakai kardus ceritanya kan. Istirahat kan pakai kardus. Itu temen Heri muter-muter, nggak kelihatan Heri. Heri sampai nggak kelihatan ini di ruangan sini Mbak. Padahal ini kan nggak luas ya Mbak, kecil banget ya Mbak ya. Kecil banget kan ya Mbak ya. Kecil banget, nggak kelihatan. Sampai manggil-manggil, udah gitu Heri sadar, bangun. Kenapa Mas? Heri di mana? Ini saya. Mana? Kamu nggak ada kok, kan nggak kelihatan. Ya Allah Mas, ini saya di sini di kardus tidur.
Mas muter-muter Mbak, muter-muter aja masa nggak ngelihat Heri sih? Untung Heri nggak ketendang, kata Heri gitu kan. Heri bercanda aja kan. Enggak, Ri, nggak kelihatan katanya. Ah udah aja Heri bangun diri, baru dia kaget Mbak. Kaget, sampai teman Heri kaget sendiri. Astagfirullahaladzim, kok ternyata Tiba-tiba Heri ada gitu. ada, katanya saya muter-muter. Iya, makanya kata Heri juga tadi takutnya ketendang gitu Heri kan gitu kan. Udah gitu tuh dia juga sampai ngusap-ngusap dada, Mbak. Astagfirullahaladzim, maaf Ri, ternyata Heri ada di sini katanya. Jadi nggak diliatin ya? Iya, Herinya. nggak kelihatan pokoknya katanya Heri itu Mbak, nggak kelihatan pokoknya. Padahal Heri tidur kan Mbak ya di sini. Nggak kelihatan, padahal sama suara juga Heri dipanggil Heri ngejawab kan Mbak. Iya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya karena kita pindah lokasi cerita dikarenakan kebanyakan tadi memang Kang Heri itu menceritakan lokasi yang Kang Heri alami itu di tempat kita cerita tadi. Mungkin penunggu atau makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat itu mendengar atau mereka nggak suka ya Kang ya, Iya, diceritakan betul. lagi. Jadi kita tadi mengalami beberapa kali gangguan dan akhirnya kita memutuskan untuk bercerita di bawah, tepatnya di bawah masjid, dan lokasinya itu berdekatan dengan toilet yang tadi Kang Heri ceritakan. Untuk cerita selanjutnya kita dengarkan Kang Heri untuk melanjutkan ceritanya. Oh boleh saya lanjutkan cerita yang tadi ya Mbak ya. Berhubung tadi kasihan banget Mbaknya sampai gimana ya kayak ketakutan banget gitu. Makanya aku pindah ke tempat kerja yang saya tiap hari kerjakan juga. Mungkin Mbak di sini bisa biasa lagi ya Mbak ya. Mohon maaf ya. Dan Mbak mohon maaf di sini juga sebenarnya Mbak mohon maaf ya. Saya cerita lagi ya Mbak ya. Pengalaman saya di sini. Kadang-kadang Mbak lewat tangga masjid itu Mbak suka ada yang jalan juga Mbak sebenarnya. Iya mohon maaf. Iya pernah lihat Mbak. Cuman itu jadi merinding Mbak saya Mbak, mohon maaf Mbak. Merinding saya Mbak tuh lihat tangan saya sampai merinding begini Mbak. Benar. Kadang dia katanya sih kata orang-orang dulu di sini namanya Mala Mbak. Mala iya namanya Mbak Mala katanya. Pas ditegur tuh katanya ada yang kenalan tuh dia nyebutnya nama Mala begitu. Berarti perempuan ya? Perempuan Mbak, saya merinding Mbak tuh bener Mbak saya merinding Mbak kalau untuk cerita itu. Untuk cerita itu saya merinding bener. Bisa dilihat ya teman-teman tuh. Saya bisa merinding kayak gini Mbak tuh Mbak. Bener saya Mbak merinding ini Mbak. Iya. Mohon maaf nih kalau misal ceritanya nanti sampai nggak selesai. Iya, karena karena kan memang ini Kang saya Herinya Mbak sampai benar-benar begini merinding. Mbak kalau udah cerita di sini seperti ini Mbak. Nah Kang, boleh nggak sih diceritakan sosok Mala tadi yang Akang ceritakan? Oh boleh. Kalau Mala, kalau misalnya Mbak berani ya sosoknya Mbak Mala tuh kalau mau ntar besok kan malam Jumat kan sekarang malam Kamis ya Mbak ya. Besok kesini Mbak datang lagi ke sini kalau pengen lihat Mbak Mala seperti apa sosoknya. Terus mohon maaf ya Mbak Mala yang ada di penghuni sini orangnya baik Mbak. Orangnya baik kok Mbak. Baik nggak apa-apa kok Mbak. Cuman melihatin aja ke kita Mbak itu aja. Aduh jangan. Melihatin aja ke kita cuman nggak bisa melihat muka Mbak. Enggak Mbak, cuman belakangnya aja dan rambutnya juga panjang Mbak gitu Mbak. Itu juga dari tadi di sebelah kanan kayak ada yang kresek-kresek ya teman-teman ya. Itu arah dari toilet sih yang saya dengar. Jadi mohon maaf kalau misal saya agak kurang nyaman. Karena memang jujur saya takut sih. Iya, saya juga mohon maaf Mbak, takut juga Mbak karena saya di sini udah mengalami sering banget gitu Mbak ya. Mohon maaf sebelumnya saya juga nggak mau kalau misalnya untuk jujur semuanya Mbak karena saya nggak berani Mbak. Takutnya walaupun orangnya nggak kelihatan tapi kan takutnya nanti ada pertanggungjawabannya bagi saya gitu ya Mbak ya. Betul. Makanya saya nggak berani Mbak kalau untuk semuanya maaf Mbak saya tuh Mbak. Bener Mbak saya merinding dari tadi pas Mbak cerita pertama langsung dilanjutin itu saya Mbak udah mulai Mbak merinding Mbak gitu Mbak. Oke baik. Nih Kang kalau boleh tahu sebenarnya gedung ini tuh didirikan tahun berapa ya? Kayaknya bener-bener kayak mungkin kita nggak bisa liatin ya teman-teman ya sudut-sudutnya atau lokasi kayak gimana. Tapi jujur di sini itu auranya benar-benar beda. Bisa mungkin Kang Heri tahu tahun didirikannya? Alhamdulillah saya tahu karena bapak saya almarhum dulu kerjanya di sini. Bapak saya dulunya sebagai proyek di sini. Makanya bapak saya pas itu cerita juga Mbak ini didirikannya kalau nggak salah tuh 87 deh Mbak. 87.
87, iya tahun 87 itu, Mbak. Mbak mohon maaf, saya cerita cukup sampai di sini aja ya, Mbak. Soalnya kalau untuk diceritakan semuanya saya juga nggak kuat, Mbak. Dan saya kasihan juga ke Mbak kalau untuk diceritakan banyak banget, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Terima kasih ya yang udah nonton acara kami. Semoga ini ada bermanfaat buat semuanya. Dan Mbak mohon maaf kalau misalnya saya lanjutin, dada saya juga berasa berat, Mbak, untuk bercerita. Takutnya kalau misalnya Mbak pulang ke sana, saya di sini ada apa-apa gimana, Mbak? Mohon maaf banget, Mbak ya. Iya, Mbak, heeh. Nah, buat teman-teman semuanya mohon maaf apabila Kang Heri tidak dapat melanjutkan cerita atau pengalaman yang pernah Kang Heri alami, dikarenakan memang saya sendiri juga dari tadi tuh merinding sejak turun ke bawah. Ternyata aura mistisnya itu lebih kuat di bawah ketimbang tadi di lantai 5. Jadi Kang Heri cuma dapat menyampaikan segitu saja, dan semoga nanti di next video Kang Heri bisa menceritakan semuanya pengalaman apa yang pernah Kang Heri alami sejak Kang Heri bekerja di sini. Nah, buat teman-teman semuanya yang telah mendengarkan atau menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin bergabung di segmen silaturahmi, boleh teman-teman kirim ke DM Instagram saya, atau teman-teman mempunyai cerita misteri atau kisah-kisah atau pengalaman yang pernah teman-teman alami, boleh juga kirim ke DM Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman seperti yang saya lakukan kepada Kang Heri. Jadi teman-teman bisa menceritakan secara langsung pengalaman yang pernah teman-teman alami. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Kang Heri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.